الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdim yang mulia kepada Imam Masjid Abu Hanifah yang bersama, kemudian takdim yang mulia kepada panitia dan kepada anggota PKN dan kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada topik-topik yang lain, sebelum membaca 5 rukun daripada Al-Quran, menyampaikan sedikit motivasi dalam kehidupan ataupun muhasabah, mungkin berguna bagi kami pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita yaitu untuk berauliah kepadanya, sebagaimana Allah Ta'ala berbicara atau berfirman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku ciptakan golongan jin dan golongan manusia kecuali untuk menyembahku. Kita sebagai hamba wajib menyembah akan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mengakui diri kita sebagai makhluk Allah. Dikala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam di dalam kehidupan kita. Allah Taala memberikan kehidupan kepada kita. Allah Taala memberikan fasilitas yang kita inginkan, sehingga Allah Taala dalam Al-Quran juga menyebutkan la syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Andai kata manusia hamba selalu bersyukuri atas nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepadanya. Dan jikalau manusia atau hamba ingkar akan nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka inna 'adzabi lasyadid, maka sungguh akan sangat pedih. Maka jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada dua nikmat manusia Allah Taala memberikan kepadanya. Kebanyakan daripada manusia melupakan akan dua nikmat tersebut, sehingga di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan juz yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nama asli beliau yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya Ibnu Abbas adalah Rasulullah SAW. Ibnu Abbas mengatakan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhat wal faragh." Rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ada dua nikmat kebanyakan daripada manusia melalaikan ataupun melupakan akan dua nikmat tersebut. Nikmat yang pertama, kebanyakan manusia melupakan nikmat yang pertama, nikmatus sihat, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari yang berbahagia ini, sayyidil ayyam, hari Jumat, hari penghulu segala hari, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita mampu dan sanggup untuk menghadirkan diri
Rumah Allah Subhanahu wa taala guna dan maksud untuk melakukan ibadah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Tapi bayangkan saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit, mereka ingin sama seperti kita. Mereka sama seperti kita, ingin beribadah kepada Allah, ingin bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalah daya, mereka tidak mampu. Mereka tiada daya. Karena kenapa? Karena mereka dalam keadaan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Bahkan dengan kesehatan tersebut, apabila kita tidak mampu menjaga akan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk minal khasirin, termasuk hamba-hamba yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebanyakan manusia melupakan nikmat yang kedua, yaitu an-ni'matul faragh. Nikmat waktu yang luas Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, khususnya kita di Aceh, umumnya di Indonesia, alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita berupa nikmat waktu yang luas diberikan oleh Allah. Bayangkan kita dulu, sebelum terjadi perdamaian Aceh antara kami dengan TNI Republik Indonesia, kita rakyat Aceh sengsara. Dalam beribadah kepada Allah kita takut, ke masjid kita takut, ke musala kita takut, ke menasah-menasah kita takut, di mana ada pengajian kita takut untuk keluar rumah karena suasana dalam keadaan konflik. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita rakyat Aceh 2015 kita ditandatangani MOU sehingga perdamaian terjadi di Aceh. Alhamdulillah sampai hari ini kita beribadah kepada Allah dalam keadaan aman. Kita beribadah kepada Allah Taala dalam keadaan tentram. Tapi bayangkan saudara-saudara kita yang ada sekarang di Timur Tengah, di Palestina. Hari ini kita dihebohkan, dikejutkan, terjadi peperangan yang begitu dahsyat. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka dalam keadaan mandi darah. Mereka saudara-saudara kita, orang Islam, mukmin sama seperti kita. Mereka ingin beribadah sama seperti kita, tapi mereka tidak mampu, tiada kekuatan. Kenapa? Dijaga oleh antek-antek Israel dan Nahdillah yang ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Tidak ada satu kaumnya dengan Palestina. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah hijrah ke Palestina. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan bahkan besar Nabi Isa di negeri Palestina. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setelah sampai baginda Muhammad di Masjidil Aqsa, baru Allah Ta'ala memerintahkan ke Sidratul Muntaha. Artinya, kita umat Islam, atas nama kita beriman kepada Allah, saudara kita yang ada di Palestina, yang sekarang mereka dalam keadaan mati darah, mereka dalam keadaan kesusahan, ditembak, dibom, dan macam-macam kejadian yang kita lihat di media hari ini. Oleh jemaah dan Allah Subhanahu wa taala, bila tidak mampu berangkat ke Palestina, kita tidak mampu mengangkat senjata untuk memerangi orang-orang yang memerangi orang Islam. Setidaknya kita fardu kifayah kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Orang yang beriman kepada Allah sama seperti kita. Bahkan tingkat umat Islam yang pertama sebelum Ka'bah Baitullah, yaitu Masjidil Aqsa. Fawalli wajhaka syatral ilal Masjidil Aqsa. Ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berbalik dulu sebelum kita diwajibkan untuk menghadap kiblat
ke Ka'bah Baitullah. Kiblat umat Islam yang pertama bukan Ka'bah Baitullah, tetapi Masjidil Aqsa. Dalam kitab Ma'ani Babul Kiblat 17 bulan setahun 5 bulan umat Islam ada kiblat ke Palestina ataupun Masjidil Aqsa. Al-Muslimun alladzi yahfadhu lisan wal yamin, yang dikatakan orang muslim yang sebenar-benarnya muslim, mereka-mereka yang menjaga dirinya, yang menjaga lisannya, yang menjaga tangannya terhadap muslim dan kafir. Kita melihat orang, jangan menilai orang baik itu gara-gara mereka ibadah, sholatnya ribuan rakaat, zikirnya luar biasa, hajinya ribuan kali, umrahnya luar biasa. Kita melihat orang baik memang itu baik, tetapi orang yang baik mungkin yang sejati khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada manusia-manusia yang lain. Ya Bang, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih enak beribadah kepada Allah. Kita masih mudah, dimanapun kita beribadah aman. Tidak mau sholat berjamaah di sini aman, mau sholat berjamaah di masjid raya Al-Syukur silahkan. Anda ingin sholat di Baitur Rahman Banda Aceh silahkan. Ya, ada orang yang melarang kita hari ini untuk beribadah kepada Allah. Dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka ingin sholat di masjidnya sendiri, mereka ingin menjadi imam di masjidnya sendiri, dijaga ketat oleh antek-antek Israel dan anak yang dibantu oleh Amerika. Hari ini kita bisa menjawab. Pokoknya kita kem-kem silakan. Hari ini kita tidak peduli dengan orang lain. Jika kita berada di dalam makhluk, jika kita berada di dalam makhluk, kita ditanyakan oleh malaikat munkar wa nakir. Salah satu dari 5 pertanyaan ada berkaitan dengan sesama manusia. Man ikhwanuka. Di alam makhluk kita ditanyakan man ikhwanuka. Siapakah saudaramu? Apa yang harus kita jawab nantinya? Kalau malaikat menanyakan kepada kita man ikhwanuka, siapakah saudara-saudaramu? Kita menjawab ikhwani minal muslimin wal muslimat ikhwani. Kita menjawab orang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu saudaramu. Kata malaikat bohong. Allah hanya bisa mengucapkan, adakah engkau berdoa kepada saudara-saudaramu yang ada di Palestina? Adakah engkau berdoa kepada saudara-saudaramu yang dizalimi? Pada jawaban kita adalah itu. Maka di sini kita dilihat, maka salah satu pertanyaan di dalam mata jika kita menyakiti saudara kita menzalimi mereka, ingat, tidak akan pernah selamat. Tidak akan pernah bisa, kita akan pernah bisa menjawab ikhwani minal muslimin wal muslimat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tarda anka al-yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan tarda dalam gramatika Nasara, lan artinya tidak akan pernah terjadi. Karena sudah ada kata lan di dalam gramatika Nasara, lan artinya tidak akan pernah terjadi. Lan tarda artinya dilengkapi kebit-kebit. Benar, mereka tidak akan pernah rela angkat Yahudi dan Nasara kepadamu wahai Muhammad, orang Yahudi dan Nasrani, hatta sehingga dan ambilan kamu sehingga engkau memasuki ataupun mengikuti jejak-jejak mereka orang Yahudi dan Nasrani. Hari ini kita lihat kita memang Islam. Hari ini kita lihat
Di mulut kita masing-masing asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi realita terjadi di lapangan hari ini. Pakaian yang kita pakai, pakaian yang tidak sepatu. Pakaian yang kita pakai tidak mencerminkan kita orang Islam. Anak-anak kita sekarang, remaja kita sekarang, wanita-wanita Aceh sekarang, tapi sekali Aceh sekarang kita lihat penampilan yang mereka pakai dan ucapan untuk bahasa yang mereka ucapkan. Mereka berustaz dan alhamdulillah mereka mengikuti tidak daripada Yahudi dan Nasrani. Maka aku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfatu ibna'akum, jagalah keturunan kita, jagalah generasi kita, jagalah Aceh kita, Aceh yang kita cintai, Aceh Serabi Mekah, Aceh yang hebat, ulama-ulamanya yang lahir dari Aceh, ulama yang hebat ada di Aceh, Aceh dan Aulia, Aceh Serabi Mekah, Aceh dan Islam. Apa yang terjadi sekarang? Narkoba di mana-mana, judi di mana-mana, perzinahan tiap hari ada. Apa yang harus kita kerjakan? Kita jangan menyalahkan pihak kepolisian, kita jangan pernah menyalahkan pihak WH, kita jangan pernah menyalahkan Pak Kusi dan semacam pemerintah-pemerintah. Kita salahkan diri kita sendiri. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, keluargamu daripada tidak menuju keberadaan Allah. Beda pada langsung. Pada tajuk pun anda kepada yang menuju anda kepada balik. Pada haji dia anda kena yang beda pada langsung. Itu jangan. Kenapa? Tanyakan pada diri kita. Apa yang telah kita berikan kepada mereka? Apalagi kita memberikan konsumsi makanan yang kita dapatkan daripada benda yang haram. Ingat, kullu lammin nabatal minal haram fanaru mawlalim. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, ingat, neraka cocok baginya. Maka Abu Hurairah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong jaga keluarga kita baik-baik. Ini zaman-zamannya normalisasi. Ini zaman-zaman di mana kita digabung dengan media-media, dengan teknologi yang canggih. Maka apabila kita keluarga, selaku ayah, selaku bapak, ihfadu, jaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak dicintai dan hal-hal yang dapat merusakkan diri kehidupan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku beriman kepada Allah. Kita mengaku Rasulullah sebagai nabi kita, nabi yang terakhir. Kita mengaku Muslim adalah saudara kita. Maka selepas sholat 5 waktu, duduk di rumah yang memang jangan lupa angkatkan tangan kita tinggi-tinggi bermunajat kepada Allah. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami Allah yang ada di Palestina, yang ada di Syria, yang ada di Gaza, yang ada di Yaman, umat Islam yang sedang dibom, sedang ditembak, sedang menghancurkan Islam oleh kanteng-kanteng Yahudi. Ya Allah, balaskan mereka yang Allah, berikan keselamatan kepada saudara-saudara kita yang mengaku beriman sama saudara kita. Insya Allah kita sudah bebas daripada hal yang pertama, yaitu perintah jihad. Ini tidak mampu menjadi pakat perang yang insya Allah menang deh. Dan media di Palestina syarat untuk bisa menjadi tentara Palestina, syarat harus menghafal Al-Quran 30. Syarat yang kedua, tidak boleh merokok. Syarat yang ketiga, ikrah di hadapan Allah, ikrah di hadapan semua, jihad di hadapan Allah, bukan dari hadapan siapa, tapi lillah ta'ala. Kita tidak mampu, ayo merokok, diri. Kita yang kedua, jalan yang kedua, kita coba apa? Walaupun kita tidak sanggup berquran, walaupun kita tidak sanggup menghafal Al-Quran, yang kedua, syarat yang kedua, doa. Apabila tidak mampu jihad, doa adalah fardu kifayah. Maka kita berdoa kepada Allah. Doa sudah ini doa adalah keselamatan
bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jemaah mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kalau Allah memberikan kepada kita waktu tersebut kita pergunakan sebaik mungkin dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memberikan dua nikmat. Nikmat yang pertama, nikmat sehat. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Pergunakan kesehatan kita untuk berusaha kepada Allah, untuk melakukan hal-hal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita wal yaumil akhir berbayar atau siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka berkata baik sama muslim. Auliyasmu, adapun engkau tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik kepada saudaramu, auliyasmu, maka diamlah. Insyaallah dengan dia engkau mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika Allah memberikan kepada kita kesehatan, pergunakan yang baik. Yang kedua, kalau Allah masih memberikan kepada kita waktu yang luas, pergunakan sebaiknya untuk yang kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah waktu yang luas. Dimanapun kita beribadah, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita ikut zikir, tidak ada orang yang melarang kita. Tapi tidak menutup kemungkinan pada suatu ketika Allah akan mengubah kembali peristiwa tragedi yang terjadi. 32 tahun aja dalam keadaan sengsara, 32 tahun aja dalam keadaan di mana mereka mati. Hari ini Allah memberikan kemuliaan kepada kita ayat aja. Kita dalam keadaan perdamaian, kita damai, ibadah kita aman, jimat aman. Maka jangan pernah ingkar tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan zakat akan tidak satu, walau kita fardu, kita akan belajar dengan yang engkau dusta. Dan engkau tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, ingat kata Allah sangat pedih. Dan jika engkau mampu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmat yang banyak kepada kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terakhir. Sekarang kita memasuki dalam 5 surah. Mohon disimak. Apabila salah, mohon ditegur. Apabila tidak mampu, mohon diberi supaya selalu iman kita pada hal yang kedua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma muslimin wa muslimat, Allahu Akbar, wallahu a'lam.
bis shalah.